Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat seorang pria paruh baya bernama Sumanto. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan tidak pernah terlalu banyak bergaul dengan penduduk desa lainnya. Namun, meskipun ia hidup dalam kesederhanaan, ada yang berbeda dengan kehidupannya yang selalu tampak lebih makmur dibandingkan dengan orang-orang desa lainnya. Sumanto tinggal sendirian di sebuah rumah reot di pinggiran hutan yang lebat. Tak ada yang tahu pasti mengapa ia tinggal di sana, atau mengapa ia selalu memilih untuk menghindari keramaian. Sumanto memiliki sebuah pekerjaan yang sangat tidak biasa. Ia membuat sate gagak. Setiap malam, dia pergi ke hutan untuk mencari gagak-gagak hitam yang melayang di langit malam. Gagak-gagak tersebut akan ia tangkap dan ia jadikan sebagai bahan utama untuk satenya. Namun, siapa sangka, sate gagak yang dibuat oleh Sumanto bukanlah sekadar makanan biasa. Sate itu memiliki kekuatan yang sangat besar, sesuatu yang tak bisa dipahami oleh orang awam. Beberapa tahun yang lalu, Sumanto pernah mendengar tentang pesugihan yang dapat memberikan kekayaan tak terhingga. Pesugihan tersebut, katanya, bisa diperoleh dengan cara mempersembahkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib. Ia mendengar bahwa dalam ritual pesugihan tersebut, seekor gagak hitam yang telah disembelih dan dipersembahkan dengan benar bisa mendatangkan kekayaan dalam sekejap. Sumanto, yang saat itu hidup dalam kesulitan, mulai tergoda oleh janji-janji kekayaan tersebut. Pada malam yang sunyi, setelah menunggu beberapa bulan dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati, Sumanto pun memutuskan untuk memulai ritual pesugihan yang telah ia dengar. Ia mencari gagak pertama kali dan melakukan segala sesuatunya dengan penuh ketekunan, sesuai dengan instruksi yang ia terima dari seorang dukun tua yang ia temui di pasar beberapa bulan sebelumnya. Dukun itu memberitahunya bahwa hanya dengan mengorbankan gagak, memberikan dagingnya pada siluman yang tinggal di hutan, maka permohonan Sumanto akan dikabulkan. Dalam keheningan malam, Sumanto akan menyiapkan sate gagak dengan penuh kesungguhan. Daging dari gagak yang telah dipilihnya akan ia potong, dicincang dengan teliti, dan dibumbui dengan rempah-rempah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu, ia akan menusukkan potongan-potongan daging ke tusuk sate dan memanggangnya dengan api yang tidak terlalu besar. Waktu memanggangnya sangat penting. Terlalu cepat, maka rasanya tidak akan sempurna. Terlalu lama, maka sate tersebut akan menjadi keras dan tidak enak dimakan. Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah tujuan dari sate tersebut. Ia harus dipersembahkan kepada siluman yang ada di dalam hutan. Konon katanya, siluman itu tinggal di sebuah tempat yang sangat terpencil, jauh dari jangkauan manusia. Tidak ada yang tahu persis bagaimana cara menemukannya, tetapi Sumanto telah mengetahui jejaknya. Ia akan membawa sate gagak itu dengan hati-hati dan berjalan menuju tempat yang gelap di dalam hutan, di mana hanya ada suara angin yang berdesir dan langkah kaki yang teredam tanah lembab. Sumanto tidak merasa takut. Dalam hatinya, ia yakin bahwa pesugihan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kekayaan, kemewahan, dan segala yang ia impikan akan terwujud setelah ia menyelesaikan ritual ini. Ia hanya perlu menyerahkan sate gagak tersebut, dan tak lama kemudian, uang dalam jumlah tak terbatas akan datang kepadanya. Namun, Sumanto tidak tahu bahwa setiap pilihan ada harganya. Pada malam yang dingin itu, setelah menyiapkan segalanya, Sumanto melangkah ke dalam hutan dengan hati berdebar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, namun ia terus berjalan. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Di tengah lapangan itu, ada sebuah batu besar yang datar. Itulah tempat yang telah diceritakan oleh dukun tua itu, tempat untuk mempersembahkan sate gagak kepada siluman yang akan memberikan kekayaan. Sumanto meletakkan sate gagak di atas batu tersebut, berharap bahwa siluman itu akan segera datang. Suasana semakin mencekam saat ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Angin yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi kencang, menggoyangkan dedaunan dengan keras. Sumanto merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuhnya, seolah ada sesuatu yang sedang mendekat. Dan kemudian, dari dalam kegelapan, muncul sebuah suara lembut yang memanggil namanya. Sumanto,
Suara itu terdengar jelas meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Sumanto menelan ludahnya. Ia tahu bahwa itu adalah suara siluman yang ia tunggu-tunggu. "Sate gagakmu sudah disiapkan?" Suara itu bertanya, dan Sumanto mengangguk dengan gemetar. Tanpa ia sadari, langkahnya menuju kegelapan semakin mendalam, membawa dirinya ke dalam dunia yang tidak akan pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana semakin mencekam saat Sumanto mendengar suara itu semakin jelas dan dekat. Seakan-akan, ia dapat merasakan kehadiran makhluk tak terlihat di sekitarnya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Sate gagak yang diletakkannya di atas batu besar itu mulai mengeluarkan bau yang semakin tajam, seolah ada energi gelap yang mengalir dari daging tersebut. Tiba-tiba, bayangan gelap melintas di hadapan Sumanto, begitu cepat sehingga ia tidak sempat menghindar. Hatinya berdegup kencang. Di depan matanya, muncul sosok tinggi besar, dengan tubuh yang ditutupi oleh selimut kabut hitam pekat. Wajah makhluk itu tidak dapat terlihat jelas. Hanya ada sorot mata yang menyala merah seperti bara api, memancarkan cahaya yang menakutkan. "Engkau datang membawa persembahan." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan berat, menggetarkan udara di sekitar Sumanto. "Apakah engkau yakin dengan pilihanmu, Sumanto?" Sumanto merasa terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba saja, segala impian akan kekayaan yang ia bayangkan seakan memudar, tergantikan oleh rasa ngeri yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun, ia mengingat kembali janji kekayaan yang dijanjikan oleh dukun tua itu. Ia mengangkat kepala dan berusaha untuk berbicara dengan suara yang berusaha ia kendalikan. Aku yakin," jawab Sumanto, suaranya serak. "Aku membawa persembahan sesuai dengan apa yang diajarkan kepadaku. Aku ingin kekayaan. Aku ingin hidup yang lebih baik." Siluman itu tertawa, tawa yang dalam dan mengerikan, seakan datang dari lubuk terdalam kegelapan. "Kekayaan? Tapi ingat, Sumanto, tidak ada yang bisa didapatkan tanpa membayar harga. Apakah engkau siap untuk membayar harga yang harus dibayar untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan?" Sumanto merasa ketakutannya semakin dalam. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh siluman itu, tetapi ia sudah terlalu jauh terlibat dalam permainan ini. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, segalanya akan sia-sia. Dengan napas tertahan, ia berkata, "Aku siap." Siluman itu mengangkat tangan, dan seketika, batu besar tempat Sumanto meletakkan sate gagak itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu menyebar, menembus kegelapan malam dan mengubah seluruh hutan menjadi terang benderang. Di tengah cahaya itu, Sumanto bisa melihat makhluk itu dengan jelas. Sebuah sosok yang setengah manusia dan setengah makhluk gaib, dengan kulit hitam legam yang berkilauan dan sayap besar yang tampak seperti terbuat dari bayangan. Di tangan makhluk itu, muncul sebuah bola api yang menyala-nyala, seolah api itu berasal dari dunia lain. Makhluk itu menatap Sumanto dengan tatapan yang penuh kehampaan, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. "Kekayaan akan datang padamu, Sumanto, tetapi ingat, harga yang harus dibayar adalah hidupmu," kata siluman itu dengan suara yang menggema di telinga Sumanto. Sumanto hanya bisa terdiam, mencoba memahami kata-kata yang baru saja diucapkan. Sesuatu yang dalam dan gelap berputar-putar di pikirannya, namun ia tidak tahu pasti apa yang dimaksud. Apakah itu berarti ia akan mati? Atau ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang akan terjadi padanya? Siluman itu kembali mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya merah keluar dari bola api yang ada di tangannya, bergerak menuju sate gagak yang terletak di batu. Sate itu mulai mengeluarkan asap hitam pekat yang bercampur dengan bau busuk. Tiba-tiba, sebatang tusuk sate terlepas dari daging gagak dan terbang ke udara, menghujam ke arah tubuh Sumanto. Sumanto terkejut dan berusaha menghindar, namun tubuhnya terasa lumpuh, seakan ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. Sate yang terbang itu tiba-tiba menancap di dada Sumanto. Ia merasa seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam tubuhnya, sesuatu yang gelap dan dingin. "Selamat datang di dunia yang lebih gelap, Sumanto," suara siluman itu terdengar di telinganya, begitu dekat. "Kekayaan yang engkau inginkan akan datang, tetapi jangan lupakan bahwa engkau sudah masuk ke dalam permainan yang tak bisa kembali."
Sumanto merasa tubuhnya terhisap ke dalam tanah, seolah ia ditarik ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Dunia di sekitarnya mulai berputar dan berubah, dan sebelum ia sadar, semuanya menjadi gelap. Keberadaannya seperti hilang di tengah kegelapan malam. Ketika ia membuka mata kembali, Sumanto terkejut melihat dirinya berada di sebuah tempat yang asing. Ia berdiri di sebuah ruang kosong, hanya ada kabut tipis yang mengambang di udara. Tak ada suara, hanya keheningan yang menekan. Di hadapannya, ada sebuah meja kayu tua yang penuh dengan uang dalam jumlah yang sangat banyak, uang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, sebelum ia sempat menyentuh uang tersebut, suara siluman itu kembali terdengar di belakangnya. Engkau telah mendapat apa yang engkau inginkan, Sumanto. Tetapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap kekayaan datang dengan konsekuensi. Apakah engkau siap untuk menerima akibat dari pilihanmu? Sumanto menatap uang yang terhampar di depan matanya, dan hatinya dipenuhi dengan kecemasan yang semakin dalam. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. Namun, apakah ia bisa mundur sekarang? Sumanto merasakan dunia berputar di sekitarnya. Mata uang yang terhampar di meja tampak bersinar dengan terang, memancarkan pesona yang sangat memikat. Namun, di balik kilauan uang tersebut, ada rasa tak nyaman yang semakin mendalam. Suara bisikan siluman itu terus bergema di telinganya, mengingatkan dirinya akan konsekuensi yang tak terhindarkan. Setiap pilihanmu adalah kutukan, Sumanto. Kekayaan ini bukan tanpa harga. Dan harga itu adalah jiwamu. Suara siluman itu terdengar sangat dekat, mengguncang ketenangannya. Kau telah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus membayar harga yang sesuai. Sumanto merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Ia berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya terasa terkunci, seolah dunia di sekitarnya tak lagi berada dalam kendalinya. Semuanya mulai terasa kabur dan gelap. Dalam kepanikan, ia mencoba mencari jalan keluar, tetapi tidak ada satupun petunjuk yang dapat membantunya. Apakah engkau merasa takut sekarang, Sumanto? Suara siluman itu kembali bergema, lebih tajam dan dalam. Takut pada apa yang telah engkau pilih? Sumanto terdiam. Ia merasa bingung dan putus asa. Dulu, ia percaya bahwa dengan mendapatkan kekayaan, hidupnya akan berubah. Ia bisa membeli apa saja, mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Namun kini, ia menyadari bahwa kekayaan yang dijanjikan justru membawa kesengsaraan yang lebih besar. Sejak malam itu, kehidupannya telah terperangkap dalam sebuah ikatan yang tak dapat ia lepaskan. Engkau akan mendapatkan uang itu, Sumanto. Tapi, seiring dengan itu, kau akan mulai melihat perubahan yang tidak bisa dikendalikan. Bisik siluman itu, suaranya kini semakin aneh, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Tiba-tiba, Sumanto merasakan tubuhnya mengapung, terangkat sedikit dari tanah. Ruang yang semula kosong kini dipenuhi dengan bayangan yang bergerak, seolah-olah ada ribuan mata yang mengamatinya. Kabut tipis yang mengambang di udara mulai menebal, dan dalam sekejap, Sumanto merasa dirinya tenggelam ke dalam kegelapan. Ia tak bisa melihat apa-apa lagi selain bayangan hitam yang semakin mendekat. Rasanya seperti ditarik ke dalam dunia lain, dunia yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara tertawa, suara yang penuh dengan kejam dan kebencian, seolah memecah kesunyian. Sumanto berusaha untuk menjerit, namun suara itu teredam. Ia terjatuh, tubuhnya terasa melayang dan terhanyut dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada cahaya, tidak ada batasan. Semua hal yang pernah ia kenal, dunia yang pernah ia tinggali, seakan menghilang begitu saja. Di dalam kegelapan itu, Sumanto mendengar sebuah suara yang sangat menakutkan. Kau akan menjadi bagian dari kami, Sumanto. Tidak ada jalan keluar. Kekayaan yang kau inginkan akan datang, tetapi hidupmu akan menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat. Dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah memilih jalan ini. Pada saat itu, Sumanto merasakan tubuhnya diselimuti oleh sesuatu yang sangat dingin.
Ia merasa seolah-olah ia sedang dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia yang dulu ia kenal. Namun, dalam keterhimpitannya, sebuah pemandangan aneh muncul di depan matanya. Ia melihat dirinya sendiri, seperti sebuah bayangan, berdiri di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh tumpukan uang yang tak terhitung jumlahnya. Uang itu seolah bergerak sendiri, berputar-putar di udara, mengalir seperti air yang tak terbendung. Sumanto mencoba mendekati uang itu, tetapi semakin ia mendekat, semakin jauh uang itu menjauh darinya. Sate gagakmu sudah disajikan, Sumanto. Tapi jangan pernah lupa bahwa yang kau terima adalah kutukan. Suara siluman itu kembali terdengar, lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekayaan ini hanya sementara, dan pada akhirnya, yang tinggal hanyalah kegelapan. Sumanto merasa tubuhnya terhisap lebih dalam ke dalam kegelapan yang mencekam. Ia tidak bisa melihat apa-apa lagi selain bayangan hitam yang merenggut dirinya, menariknya ke dalam jurang yang tak terbayangkan sebelumnya. Sementara itu, suara tertawa dari siluman itu terus mengiang di telinganya, mengisi setiap sudut pikirannya. Tiba-tiba, Sumanto merasakan sensasi yang sangat asing, seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia merasa tubuhnya mulai berubah, seperti ada sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Ia merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti tubuhnya, dan saat ia mencoba untuk meraba, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sesuatu yang tidak lagi manusiawi. Engkau telah menjadi bagian dari kami, Sumanto. Kekayaan yang engkau inginkan akan datang, tetapi engkau tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupanmu yang dulu. Bisik siluman itu, suaranya kali ini terdengar sangat jauh dan mengerikan. Sumanto berusaha untuk melawan, berusaha untuk bangkit, tetapi kekuatan yang lebih besar dari dirinya menahan tubuhnya. Ia merasa terjebak, terperangkap dalam permainan yang telah ia pilih, dan ia mulai menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah membuat pilihan yang tidak dapat ditarik lagi. Di tengah kegelapan itu, Sumanto merasakan dirinya berubah. Sebuah perubahan yang sangat mengerikan. Tubuhnya terasa semakin ringan, semakin asing. Ia merasa seperti kehilangan segalanya, kehilangan diri sendiri. Tak ada lagi yang tersisa selain kegelapan yang terus membawanya lebih jauh, lebih dalam, ke dalam dunia yang tak bisa ia kenali. Sementara itu, tumpukan uang yang tak terhitung jumlahnya terus berputar, mengalir seperti arus yang tak bisa dihentikan. Kekayaan yang ia impikan kini hanya menjadi bayangan kosong, sebuah ilusi yang mengarah pada kehancuran. Sumanto kini tak bisa lagi melihat dunia yang ia kenal. Ia hanya terjebak dalam kegelapan yang semakin menjeratnya, tanpa harapan, tanpa jalan keluar. Sumanto terbangun di suatu tempat yang jauh dari dunia yang ia kenal. Saat pertama kali matanya terbuka, ia hanya melihat kegelapan. Tanpa suara, tanpa cahaya, hanya keheningan yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Namun, meskipun tak ada yang bisa dilihat, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menahan pergerakannya, yang membuat tubuhnya terasa kaku dan berat. Ia mencoba untuk bergerak, untuk memanggil apapun yang ada di sekitarnya, namun tak ada suara yang keluar. Mulutnya terasa kering, dan tubuhnya terasa terbelenggu oleh sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Hatinya berdebar keras, dan rasa takut yang sebelumnya ia coba abaikan kini mulai menyelimuti dirinya. Ia tahu, di suatu tempat yang sangat jauh di dalam dirinya, bahwa ia telah terjebak dalam dunia yang bukan miliknya, dunia yang sudah mengubahnya. Apa yang kau rasakan, Sumanto? Suara siluman itu kembali terdengar, lebih mengerikan dari sebelumnya, mengalir seperti bisikan angin yang berdesir. Suara itu datang dari segala arah, menggema di telinga Sumanto. Sumanto terdiam. Ia ingin berbicara, ingin berteriak, namun tubuhnya terasa terkunci, seakan ada kekuatan besar yang menguasai seluruh dirinya. Ia merasakan tubuhnya seakan semakin jauh dari tubuh manusia yang pernah ia miliki. Keberadaannya kini hanyalah bayangan, terperangkap di antara dunia yang gelap dan dunia yang dahulu ia kenal. Kau telah mendapatkan kekayaan yang kau impikan, lanjut suara itu, kali ini lebih dalam, lebih tegas, lebih dingin. Namun, apakah kau siap untuk membayar harga dari pilihanmu? Sumanto mulai mengerti, dengan sangat jelas,
bahwa kekayaan yang ia terima bukanlah hadiah, melainkan kutukan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ia merasa seolah telah kehilangan kendali atas tubuhnya, seolah ia sudah bukan lagi manusia. Segalanya terasa semakin jauh darinya, dan tubuhnya hanya terombang-ambing dalam kegelapan tanpa arah. "Engkau tak bisa kembali, Sumanto," suara itu kembali menggema. "Jalan yang engkau pilih telah membuatmu menjadi bagian dari kami. Tidak ada lagi yang bisa kau harapkan dari dunia yang dahulu. Engkau sudah menjadi bagian dari kegelapan, bagian dari yang tak terlihat." Sumanto berusaha mengingat masa-masa sebelum ia memutuskan untuk mengikuti ritual pesugihan tersebut. Ia ingat saat hidupnya penuh dengan kesulitan, bagaimana ia berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Ia mengingat bagaimana ia terperangkap dalam godaan kekayaan yang ditawarkan oleh dukun tua itu. Ia ingat betapa kuatnya keinginan untuk keluar dari kesulitan yang melanda hidupnya. Namun kini, setelah segala yang terjadi, ia menyadari bahwa semua itu hanya ilusi, sebuah jebakan yang membuatnya terperangkap dalam dunia gelap ini. "Kenapa aku tidak bisa kembali?" Sumanto mencoba berbicara, namun suaranya hanya terdengar seperti bisikan yang sangat lemah. "Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku hanya ingin punya uang." "Tapi kau memilih jalan ini," suara siluman itu menjawab dengan nada datar, namun penuh dengan penekanan. "Dan jalan ini tidak akan membawamu kembali. Apa yang kau inginkan adalah apa yang akan kau terima. Kekayaan datang dengan harga yang tak ternilai, Sumanto. Engkau tidak bisa keluar dari sini." Tiba-tiba, Sumanto merasakan tubuhnya mulai terangkat ke atas, seolah ada kekuatan yang mengangkatnya. Ia merasa dirinya semakin tinggi, terbang ke dalam kegelapan yang semakin dalam dan semakin pekat. Di tengah kegelapan itu, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak, seolah mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terperangkap di dunia yang sama. Setiap bayangan itu seakan menatapnya dengan tatapan kosong, seakan tahu apa yang sedang ia rasakan. "Apakah engkau siap untuk menjadi bagian dari kami, Sumanto?" Suara siluman itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut, lebih menggoda. "Kekayaan yang kau inginkan telah datang padamu, tapi sekarang kau harus menjadi bagian dari dunia kami. Dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah memilih jalan seperti yang kau pilih." Sumanto merasakan tubuhnya semakin terhisap ke dalam kegelapan yang menelan seluruh dirinya. Ia ingin melawan, ingin berteriak dan mencari jalan keluar, namun kekuatan yang menguasainya terlalu besar. Ia tidak bisa melawan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Segalanya yang pernah ia ketahui, segala yang ia inginkan, kini terasa sangat jauh dari jangkauannya. Dalam kegelapan itu, ia hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia tahu, saat itu, bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kekayaan yang ia terima bukanlah kebahagiaan yang ia harapkan. Itu hanyalah kutukan yang membawanya ke dunia yang tak bisa ia tinggalkan. Ia telah terjebak, dan tak ada jalan keluar. "Engkau telah menjadi bagian dari kami, Sumanto," suara siluman itu berkata, kali ini dengan nada yang penuh kemenangan. "Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kekayaanmu ada di sini, tapi engkau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia yang dahulu. Dunia manusia." Sumanto hanya bisa menutup mata, pasrah pada kenyataan yang telah menimpanya. Ia telah memilih jalan ini, dan kini ia harus membayar harga yang tak terbayangkan. Dunia yang ia tinggali sebelumnya hanyalah kenangan yang semakin memudar, dan kini ia hanya menjadi bagian dari kegelapan yang tak terhindarkan. Kekayaan yang ia idam-idamkan telah datang, namun ia sadar bahwa itu hanya sebuah ilusi. Kekayaan yang datang bersama dengan kutukan, yang membuatnya terperangkap dalam dunia yang gelap dan penuh dengan bayangan. Di antara kegelapan itu, Sumanto merasa dirinya semakin terbenam, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tak bisa dilihat, tak bisa dirasakan oleh manusia biasa. Dunia yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang telah memilih untuk mengorbankan segalanya demi kekayaan semu. Sumanto akhirnya menghilang dalam kegelapan, tak meninggalkan jejak, tak meninggalkan apapun selain kenangan akan pilihan yang telah ia buat. Dan di tengah kegelapan yang semakin pekat, tumpukan uang yang pernah terhampar di hadapannya kini hanya menjadi bayangan yang terus berputar,
menghilang bersama dengan waktu yang tak pernah bisa kembali.